Pasar baru aja ditutup, dan warnanya merah pekat. Angkanya jelas sekali di layar, IHSG minus 4,57%. Ini bukan sekedar koreksi biasa loh, ini adalah sebuah kejatuhan. Coba bayangkan Anda membuka aplikasi investasi Anda, dan inilah yang menyambut Anda. Saya yakin rasa panik itu mulai merayap naik, dan satu pertanyaan yang sama muncul di benak kita semua setiap investor di luar sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang jauh lebih penting, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dengar baik-baik kutipan ini. Ini bukan sekedar cuplikan berita dari belahan dunia lain yang bisa kita abaikan. Ini bukan lagi skenario gimana kalau. Ini adalah denyut nadi dari krisis yang sedang kita hadapi saat ini juga. Guncangan di pasar energi yang disebutkan di sini, itu baru gelombang pertamanya. Anggap saja ini sebagai gempa awal sebelum tsunami finansial yang punya potensi buat melenyapkan portofolio siapapun yang nggak siap. Apa yang terjadi di Timur Tengah, ternyata dampaknya nggak tinggal di sana. Dampaknya udah sampai di depan pintu rumah kita, di depan pintu akun rekening kita. Selamat datang di Nalaris. Hari ini kita nggak akan cuma membahas soal kekacauan pasar. Lebih dari itu, kami akan memberikan Anda sebuah buku panduan, playbook yang jelas dan bisa langsung diterapkan untuk melindungi aset-aset Anda. Tujuan kita hari ini sederhana tapi sangat krusial, membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk portofolio Anda. Supaya apa? Supaya Anda bukan cuma bisa selamat melewati badai ini, tapi juga siap untuk menyambut peluang ketika langit mulai cerah kembali. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita membangun benteng, kita harus paham dulu medan pertempurannya. Kita harus mengerti musuh yang kita hadapi. Jadi, mari kita bedah pelan-pelan gimana ceritanya sebuah konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dari sini bisa membakar pasar modal kita sampai merah begini. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana geopolitik, urusan antar negara tiba-tiba bisa jadi penggerak utama pasar, bahkan melampaui data fundamental seperti laporan keuangan atau valuasi perusahaan yang biasanya kita andalkan. Coba perhatikan baik-baik lini masa ini. Lihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Di akhir Februari, ada serangan udara. Saat itu, pasar masih agak ragu-ragu, masih wait and see. Lalu, nggak lama kemudian, konflik meluas. Pemain global lain seperti Venezuela ikut terseret, ini menambah lapisan ketidakpastian baru. Tapi, momen puncaknya, tombol panik globalnya, benar-benar ditekan pada tanggal 2 Maret. Iran melakukan serangan balasan dengan memblokade Selat Hormuz. Dan hari ini, ya inilah hasilnya. Kepanikan massal yang menjalar di seluruh pasar global. Garis waktu ini adalah bukti nyata bahwa di dunia yang serba terhubung seperti sekarang, krisis itu nggak lagi berjalan kaki, dia berlari kencang. Nah, ini dia visualisasi dari kepanikan itu. Harga minyak mentah yang bisa dibilang darahnya ekonomi global melonjak drastis praktis dalam semalam. Seperti yang bisa Anda lihat di grafik ini. Minyak Brent itu meroket hampir 10%, mendekati $80 per barel. Sementara WTI, lebih gila lagi, melesat 12% ke angka $72,90. Ini bukan kenaikan biasa ya, ini adalah guncangan harga yang murni didorong oleh rasa takut. Takut pasokan minyak dunia bakal macet total. Dan percayalah, setiap persen kenaikan ini, ujung-ujungnya akan kita rasakan langsung dampaknya, misalnya saat kita isi bensin. Sekarang, kenapa blokade itu sebegitu dahsyat dampaknya? Jawabannya ada di angka ini, 20%. Coba resapi angka itu. 1 dari setiap 5 barel minyak yang diperdagangkan lewat laut di seluruh dunia harus melewati jalur perairan yang sempit ini, Selat Hormuz. Coba bayangkan sebuah jalan tol utama di kota Anda yang tiba-tiba ditutup total, tanpa pemberitahuan. Seluruh sistem logistik kota itu pasti langsung lumpuh kan? Nah, inilah yang terjadi pada pasokan energi global. Jadi penutupan selat ini bukan lagi sekedar manuver militer. Ini adalah serangan langsung ke jantung arteri ekonomi dunia. Oke, kita udah lihat nih badai yang datang dari luar. Kepanikan pasar global, lonjakan harga minyak yang gila-gilaan. Tapi seringkali bahaya terbesar bagi seorang investor, terutama yang masih pemula, justru nggak datang dari luar sana. Bahaya itu udah ada di dalam portofolio mereka sendiri, bersembunyi dengan manis di balik satu kata yang kedengarannya canggih dan keren, leverage. Mari kita buat ini jadi sederhana banget. Leverage itu pada dasarnya adalah main pakai duit pinjaman. Anda meminjam uang, entah dari broker atau sekuritas, supaya bisa berinvestasi dengan jumlah yang lebih besar dari modal yang sebenarnya Anda punya. Saat pasar lagi bagus, lagi naik terus, wah leverage ini rasanya seperti punya kekuatan super. Keuntungan Anda bisa berlipat-lipat ganda. Anda merasa seperti investor jenius. Tapi, begitu pasar berbalik arah seperti yang terjadi sekarang ini, kekuatan super itu langsung berubah jadi kelemahan fatal, jadi kriptonit Anda. Karena seperti yang tertulis jelas di sini, leverage juga memperbesar potensi kerugian secara dramatis. Slide ini adalah ilustrasi paling brutal yang menunjukkan perbedaan antara sekedar terluka dengan hancur total. Coba kita lihat dua investor ini, A dan B. Keduanya kena hantaman yang sama persis, pasar anjlok 20%. Investor A, dia main aman, nggak pakai leverage sama sekali. Dia rugi 20% dari modalnya.
Tentu saja ini menyakitkan, nggak ada yang suka rugi, tapi dia masih punya sisa 80% modalnya. Dia masih hidup di dalam permainan. Dia bisa menunggu, bisa bertahan sampai pasar pulih. Sekarang mari kita lihat investor B. Dia pakai leverage. Penurunan 20% yang sama itu baginya bukan lagi cuma kerugian, tapi jadi kehancuran total. Total loss. Dia bisa kehilangan semua modalnya. Kenapa? Karena broker akan melakukan yang namanya margin call. Margin call ini adalah mimpi buruk investor. Artinya, broker akan menjual paksa semua aset Anda di harga paling rendah saat itu juga untuk menutupi pinjaman Anda. Anda bukan cuma kehilangan uang, Anda dipaksa keluar dari pasar pada saat yang paling buruk. Ini namanya game over. Jadi, poin paling krusialnya adalah ini. Saya ingin Anda benar-benar meresapi kalimat yang ada di layar ini. Di tengah badai seperti sekarang, sebelum Anda berpikir mau beli emas atau mau borong saham energi, langkah pertama, langkah paling darurat dan langkah yang paling bisa menyelamatkan nasib portofolio Anda adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan leverage. Lupakan dulu soal memaksimalkan keuntungan. Ini bukan saatnya. Ini adalah saatnya untuk bertahan hidup. Dengan mengurangi leverage, Anda mengambil kembali kendali atas portofolio Anda, sebelum broker yang mengambil alih kendali itu dari tangan Anda. Coba berhenti sejenak dan lihat pertanyaan di slide ini. Ini bukan pertanyaan retoris. Ini adalah pertanyaan yang harus Anda jawab dengan sejujur-jujurnya pada diri Anda sendiri sekarang juga. Apakah Anda punya pinjaman margin? Apakah Anda trading menggunakan fasilitas leverage? Coba tanyakan ini. Jika besok pasar jatuh 20% lagi, apakah Anda akan menjadi investor A atau investor B? Jawaban Anda atas pertanyaan sederhana ini akan menentukan nasib finansial Anda dalam beberapa minggu ke depan. Oke, kita sudah mengidentifikasi bahayanya. Baik bahaya yang datang dari luar, maupun bahaya mematikan yang bersembunyi di dalam portofolio kita sendiri. Sekarang, saatnya kita beralih dari mode waspada ke mode aksi. Kita jelas gak bisa mengendalikan perang atau harga minyak dunia. Tapi, kita bisa dan kita harus mengendalikan portofolio kita sendiri. Nah, bagian ini adalah buku panduan Anda. Isinya adalah langkah-langkah konkret untuk membangun benteng pertahanan finansial Anda. Ini dia, 3 pilar utama pertahanan Anda. 3 hal yang harus Anda prioritaskan di atas segalanya saat ini. Langkah pertama, seperti yang sudah kita bahas tuntas, adalah yang paling mendesak dan gak bisa ditawar. Kurangi leverage. Lakukan sekarang juga. Jangan tunggu sampai kena margin call. Langkah kedua, tingkatkan porsi kas. Menjual sebagian aset untuk memegang uang tunai itu bukan tanda kekalahan loh. Itu adalah langkah strategis yang cerdas. Kas itu ibarat oksigen di tengah kebakaran. Kas memberi Anda ruang untuk bernapas, berpikir jernih, dan fleksibilitas untuk bergerak saat orang lain justru dipaksa menjual. Terakhir, langkah ketiga, lakukan rebalancing. Ini bukan berarti Anda jual semua saham dalam kepanikan ya. Bukan. Rebalancing artinya Anda secara sadar dan bertahap mengurangi porsi di aset-aset yang paling berisiko dan menyesuaikan kembali alokasi aset Anda agar sesuai dengan kondisi pasar dan toleransi risiko Anda yang mungkin sudah berubah. Di luar 3 pilar utama tadi ada beberapa prinsip kunci lain yang perlu kita ingat. Pertama, fokuslah untuk membangun portofolio yang tahan banting, bukan mencoba jadi peramal yang menebak kapan perang akan berakhir. Sadari juga bahwa di saat krisis berat, diversifikasi pun ada batasnya. Kadang semua aset bisa turun bersamaan. Anda bisa mulai mengevaluasi aset-aset yang dianggap defensif seperti saham energi atau emas, tapi lakukan dengan hati-hati. Dan yang terpenting, jangan pernah membuat keputusan investasi yang impulsif hanya karena membaca satu judul berita yang heboh. Tetap berpegang pada rencana awal Anda, percayalah itu adalah perisai terkuat yang Anda miliki. Nah, kalau kita bicara soal rebalancing, penting untuk tahu bahwa tidak semua sektor itu merasakan dampak yang sama. Tabel ini memberikan gambaran yang sangat jelas. Sektor energi, ya tentu saja, mereka malah diuntungkan dari lonjakan harga minyak. Margin keuntungan mereka jadi lebih tebal. Di sisi lain, lihat sektor transportasi, seperti maskapai penerbangan dan perusahaan logistik. Mereka terpukul paling keras, karena biaya bahan bakar adalah komponen pengeluaran terbesar mereka. Sektor konstruksi juga ikut menderita, karena harga material bangunan naik dan ada risiko proyek-proyek besar ditunda. Lalu bagaimana dengan perbankan? Dampaknya cenderung lebih tidak langsung, lebih terkait dengan pergerakan suku bunga dan volatilitas pasar secara umum. Memahami peta ini membantu Anda melakukan rebalancing yang cerdas, bukan sekedar menjual secara acak dan panik. Sampai di sini, kita sudah banyak membahas strategi teknis, soal leverage, porsi kas, rebalancing sektoral. Tapi semua strategi canggih itu nggak akan ada artinya kalau kita nggak bisa mengelola musuh terbesar kita sendiri, yaitu emosi kita. Di masa krisis seperti ini, aspek psikologi investasi menjadi sama pentingnya, atau bahkan mungkin lebih penting daripada semua analisis teknis yang ada. Coba baca dan resapi kutipan dari GoTrade ini. Ini adalah inti dari filosofi investasi defensif. Di tengah badai, tujuan utama Anda bukanlah untuk jadi kaya raya dalam semalam. Bukan. Tujuan utama Anda adalah untuk memastikan kapal Anda tidak tenggelam.
Jadi, fokus utamanya adalah perlindungan modal. Prioritaskan untuk membatasi kerugian, damage control. Kenapa? Karena jika Anda berhasil menjaga modal Anda tetap utuh atau hanya berkurang sedikit, Anda akan punya amunisi, punya modal untuk memanfaatkan peluang-peluang luar biasa yang pasti akan muncul setelah badai ini mereda. Ingat, mereka yang panik, yang kehilangan segalanya, nggak akan bisa ikut serta dalam pesta pemulihan pasar nantinya. Inilah kebenarannya. Pertahanan terbaik melawan rasa panik adalah sebuah rencana. Rencana yang sudah Anda siapkan jauh-jauh hari saat pikiran Anda masih jernih dan pasar masih tenang. Membuat keputusan reaktif dan impulsif karena melihat judul berita yang seram adalah resep pasti menuju bencana finansial. Sebaliknya, sebuah rencana investasi yang solid, yang di dalamnya sudah ada batasan risiko yang jelas, aturan kapan harus rebalancing, dan strategi penggunaan kas, akan menjadi jangkar Anda. Rencana itulah yang akan menahan Anda tetap stabil saat gelombang emosi dan berita buruk mencoba menyeret Anda ke sana kemari. Kalau Anda belum punya rencana, well, sekarang adalah saat terbaik untuk membuatnya. Oke, kita sudah membahas banyak sekali hal hari ini, mulai dari pemicu krisis global, bahaya leverage yang tersembunyi di dalam portofolio, hingga buku panduan defensif yang lengkap dengan 3 pilar utamanya. Sekarang, mari kita rangkum semua ini menjadi langkah-langkah konkret yang bisa langsung Anda pikirkan dan ambil setelah selesai menyimak pembahasan ini. Kalau Anda cuma bisa mengingat 4 hal dari pembahasan kita yang panjang hari ini, saya harap inilah keempatnya. Poin pertama, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah meremehkan geopolitik. Dampaknya ke pasar bisa sangat cepat dan brutal. Kedua, ingat selalu bahwa leverage adalah akselerator menuju kehancuran di pasar yang sedang jatuh. Perlakukan instrumen ini dengan sangat hati-hati, atau kalau perlu, hindari sama sekali. Ketiga, 3 langkah pertahanan darurat Anda adalah kurangi leverage, tambah porsi kas, dan lakukan rebalancing yang terukur. Dan yang terakhir, keempat, senjata terkuat Anda bukanlah kemampuan meramal pasar, melainkan disiplin untuk tetap berpegang pada rencana yang telah Anda buat dengan pikiran jernih. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah menyimak semua analisis ini, setelah melihat bahayanya dan juga solusinya, apa satu langkah pertama yang paling mendesak yang akan Anda ambil untuk memperkuat benteng pertahanan portofolio Anda? Apakah itu langsung memeriksa dan mengurangi leverage yang mungkin Anda miliki? Apakah menjual sebagian posisi untuk menambah oksigen dalam bentuk kas? Atau mungkin Anda akan mulai melakukan rebalancing? Coba bagikan pemikiran dan rencana Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan ini sebuah diskusi yang bermanfaat, di mana kita bisa saling belajar dari satu sama lain di tengah kondisi yang sulit ini. Jika Anda merasa pembahasan kali ini bermanfaat dan memberikan sedikit kejelasan di tengah kabut ketidakpastian, kami akan sangat menghargai jika Anda menunjukkan dukungan dengan menekan tombol like. Bagikan juga analisis ini kepada teman, kolega atau keluarga yang mungkin sedang cemas dengan kondisi pasar saat ini. Dan tentu saja, yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan pembahasan mendalam berikutnya dari kami di Nalaris. Terima kasih banyak sudah menyimak. Tetap tenang, tetap waspada, dan berinvestasilah dengan bijak. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.